Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 dia Untirta Smart Energy. Okay, good afternoon everybody. Here we go. We are on dialog siang. Yeah. Karena hari ini hari yang sangat sejuk ya di luar sana. Jadi sih bakal temenin kalian selama 2 jam ke depan sampai jam 12 siang. So you guys have to be around with me and then don't go anywhere. So enjoy this music, Smartisan. Oke, Smartisan, balik lagi sama Yusi di Dialog Siang. Yippee. Nah, Smartisan semua tahu gak sih, siang ini bener-bener ya cuacanya tuh bikin kita pengen narik selimut lagi. Ya gak sih, setuju gak sih? Karena apa? Karena bener-bener sejuk banget. Terus juga kayak yang oh my god, that's so me. Ini atmosfer gue banget gitu loh. Sampai kelas pun yang lagi kelas online nih pasti kayak terngantuk-ngantuk ya kan. Tapi harus banget dong tetap semangat karena this is Monday. Kalian harus semangat karena ini hari Senin, teman-teman. Oke, balik lagi ya. Kita di sini kan akan membicarakan tentang kreativitas nih, Smartisan. Kreativitas apa sih? Jadi kayak be ready and creative menghadapi pandemi COVID-19, khususnya ketika berkreatif dalam hal pendidikan dan mengajar kayak gitu ya, Smartisan. Jadi gak sedikit orang yang berpendapat gitu bahwa kreatif itu lebih bernilai dibandingkan dengan cerdas, katanya kayak gitu, Smartisan. Opini ini membuat kita memahami dan mengingat zaman sekarang itu tantangan dan problematika kehidupan itu benar-benar kompleks and it really complicated gitu kan. Untuk cari solusi juga perlu mencari ide baru yang juga tentunya inovatif ya. Tanpa kreativitas yang tinggi, hal ini itu sulit banget diwujudkan di Smartisan. Nah, mereka yang berkreatif gitu berpotensi lebih baik dalam mengembangkan daya nalar dan menemukan solusi dari berbagai permasalahannya, Smartisan. Kalau misalkan kita mengembangkan potensi berpikir kita nih ya, apalagi berpikir kreatif nih dan membangun motivasi diri untuk hal-hal yang positif kayak gitu. Misalnya kayak kemauan yang kuat untuk belajar, terus juga rasa percaya diri yang tinggi, terus rasa dapat mampu berpikir yang tinggi kayak gitu. Nah, pembelajaran kreatif dan inovatif juga diharapkan ya, Smartisan dapat memberikan bekal yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masalah dalam hidup yang tidak menentu, apalagi in case dalam tahun-tahun seperti sekarang ini kayak gitu kan. Especially COVID-19, which means kalian tuh ada banget pembatasan hal yang tidak bisa kalian lakukan seperti biasanya kayak gitu. Nah, membicarakan tentang creativity ini, Yusi mau banget dong tentunya membahas apalagi tentang pembelajaran kreatif kan. Karena kalian semua aku yakin kalau misalkan pembelajaran gitu-gitu aja pasti bosen. Karena itu Yusi mau mengundang seorang sadis ya, atau sahabat diskusi. Tapi tenang dulu Smartisan karena masih banyak banget lagu-lagu yang mau lewat. Setelah ini kita balik lagi ya, and kita bakalan take a conversation with her gitu. Langsung aja enjoy this music, Randy Vandugo, Silver Rain. Yo, for the first time from the scriptnya nih Smartisan. Wow, for the first time for what gitu kan. Kalau aku sih for the first time talk with this special person. Oke, Smartisan semua, welcome back again on Dialog Siang. Tentunya sampai 1,5 jam ke depan lagi ya kita berada di sini. Tapi sesuai janji aku sebelumnya, bahwasannya aku punya banget seseorang yang sangat spesial buat nemenin aku berdiskusi di siang hari yang sangat manja ini ya, Smartisan. Karena apa? Karena aku nggak mau berbicara sendiri. Udah mah di luar tuh kayak dingin, masa aku di sini sendirian gitu kan, dalam keadaan dingin. Oh my god, no, it's not me banget pokoknya. Oke, Smartisan, jadi aku ditemenin sama
Siapa kali beliau? Langsung aku sebutin aja kali ya. Jadi aku ditemenin sama Dr. Evi Aviati, SPD MPD ya. Beliau ini S1 di UPI, bidang ilmunya psikologi pendidikan bimbingan. Dan S2 juga di UPI, bimbingan dan konseling. Juga S3 di UPI, bimbingan dan konseling. Waduh, ini linear banget nih. Dari universitas sampai ke bidang ilmunya benar-benar konsisten ya, Swartizen. Beliau juga merupakan seorang dosen yang mengampu mata kuliah psikologi pendidikan lanjut di S3. Lalu juga bimbingan dan konseling perkembangannya di S1. Psikologi perkembangan S1, bimbingan dan konseling multibudaya S1, dan masih banyak lagi ya. Beliau juga merupakan ketua jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada tahun 2012 sampai 2016. Juga ketua jurusan bimbingan dan konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sampai 2024. Keren banget sih ini. Waduh, Bu Evi ini benar-benar ya bikin Smartizen semua insecure melihatnya. Waduh, melihat ini kayaknya beliau bisa seperti ini tuh bukan hanya kecerdasan saja nih Smartizen. Kenapa? Karena beliau juga punya creativity dan strategi tersendiri pastinya, ya kan? Iya dong. Kalau gitu kita langsung aja undang beliau ke talk kita yang pertama ini supaya aku bisa nanya-nanya nih Smartizen tentang si creativity di dalam pendidikan itu khususnya ya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Langsung aja kita sapa-sapa ya. Halo, selamat siang Bu Evi. Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya benar ya, selamat pagi menjelang siang. karena kenapa demikian? Karena harus semangat pagi walaupun sudah siang, seperti itu ya Bu Evi. Betul sekali. Oke Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, great. Hari ini sangat luar biasa karena dan sangat bersemangat karena saya bisa menyapa para pendengar via Untirta 106 FM yang smart dan energik. Wah, jelas sekali. Jadi kita juga harus bersemangat ya Bu ya, gitu. Pasti dong. By the way, Bu Evi bisa banget sebut para pendengar kita dengan sebutan Smartizen, Bu. Wah, keren gak tuh? Smartizen ya, bagus banget nih. Semoga sesuai dengan jargonnya. Amin. Ya, seperti itulah. Oke, by the way tadi sih udah ngobrol-ngobrol nih Bu ke Smartizen semua, bahwasannya kita akan membahas tentang creativity itu di tengah pandemi nih. Sebenarnya aku mau tanya ke Ibu sih tentang opini Ibu sih, lebih ke opininya. Kayak fenomena pembelajaran di tengah COVID seperti ini tuh menurut Ibu tuh bagaimana gitu lah tanggapannya. Waduh. Iya, betul sekali ya. Kita saat ini sedang berada pada krisis sebetulnya, gitu kan. Ya? Secara pandemi COVID-19. Tentu saja dari pandemi ini berdampak pada dunia pendidikan, gitu kan. Bukan hanya dunia yang ekonomi, sosial, tapi juga termasuk di dalamnya pendidikan, gitu kan. Dan termasuk juga di dalam pendidikan ada pendidikan tinggi, gitu kan, sebuah kampus, sebuah universitas, gitu. Dan ada tantangan yang kemudian menjadi jadi hambatan mungkin khususnya pada kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka, kali ini kita harus secara daring. Namun pandemi ini sebetulnya sih kalau menurut saya mampu ya mengakses pendidikan 4.0 ya kan. Sistem pembelajaran ini dilakukan secara jarak jauh ini memanfaatkan teknologi informasi 4.0 tersebut. Nah, ada sebuah penelitian di Jerman gitu ya menyebutkan bahwa wabah corona ini justru menjadi katalis hebat gitu ya yang memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi
dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh begitu. Oh. Namun walau ada kali ya begitu. Oke. Kalau begitu dengan adanya, bukan dengan adanya ya, karena adanya COVID ini membuat kita jadi lebih menggunakan teknologi itu sendiri ya Bu ya, khususnya di dunia pendidikan. Betul. Oke. Jadi sekarang yang tadinya tidak melek teknologi harus berusaha gitu kan, harus bagaimana aktivitas itu jadi justru lebih tertantang. Iya betul. Itu. Jadi ini bukan lagi mau tapi keharusan ya untuk menggunakan si teknologi itu. Baik Bu, kalau gitu masih ada lagu-lagu yang mau lewat, ditahan dulu Bu, kita berbicara lebih lanjut lagi setelah ini, oke? Oke, siap. Oke, kalau gitu ini ada The Script lagi ya, yang berjudul Break Heaven. Langsung aja aku puterin buat Smartizen di luar sana, and enjoy this music. Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Siang New Light by John Mayer yang telah menemani kita di siang ini ya kan, for the second talk of course. Dan Smartizen semua tahu gak sih kalau misalkan tadi Usi sama Bu Evi udah menjelaskan sedikit ya tentang si creativity dan fenomena pembelajaran di tengah COVID-19 ini. Wow. Yusi sebelumnya mau sapa dulu nih teman-teman atau Smartizen semua. Mungkin juga ada salah satu mahasiswanya Bu Evi ya. Ada Teh Siti Hairiah dan Teh Fauzia katanya. Wow, ini dosen terbaik BK Untirta loh, katanya kayak gitu Bu Evi. Waduh. Aku udah kayak aku sangat percaya ini semua. Dan kata Teh Fauzia, beliau adalah ketua jurusan bimbingan dan konseling FKIP Untirta. Iya dong, waduh. Makanya kenapa Yusi mengundang beliau sebagai sadis atau sahabat diskusi untuk siang hari ini, Smartizen. That's it ya. Buat Smartizen semua juga yang mau request lagu atau yang mau curhat-curhat, boleh banget, silakan type the comment down below atau langsung aja ke WhatsApp number kita di 081808106106 Smartizen. After this kita bakal ngobrol lagi sama Bu Evi tentunya. Langsung say hello kali ya. Halo, selamat siang again Bu Evi. Oke, semangat siang. Semangat siang. Aku suka banget deh kalau Bu Evi udah membalik-balikan bahasa. Semangat siang, keren banget. That's it Bu Evi. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang fenomena pembelajaran di tengah COVID ya. Sekarang Yusi mau tahu dong, kan fenomena pembelajaran di tengah COVID itu tidak jauh dari creativity yang di apply sama tenaga-tenaga pengajarnya tentunya kan. Nah, pentingnya kreativitas, dan sebenarnya kreativitas seperti apa sih yang harus ada dalam pembelajaran di tengah pandemi seperti ini? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus banget ya. Wow, tentu. Jadi sebelum masuk ke bahwa kreatif itu penting, kita harus paham dulu bahwa untuk menghadapi krisis saat ini kita perlu merespon gitu ya, merespon dengan cara melakukan sebuah transformasi gitu. Nah, transformasi ini dimulai dari perubahan mindset gitu. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus membangun growth mindset, karena ada juga yang namanya fixed mindset gitu. Nah, kalau fixed mindset ini merupakan pola pikir yang tidak berkembang gitu ya, hanya di situ-situ saja. Mereka sudah merasa cukup gitu, sehingga tidak akan terjadi sebuah perubahan. Nah, sedangkan growth mindset ini merupakan sebuah pola pikir yang berkembang dan bertumbuh serta mampu merespon berbagai permasalahan yang terjadi gitu secara tepat dan fleksibel, di mana orang-orangnya itu mau bekerja dan mau melakukan sesuatu gitu. Nah, keistimewaan dari growth mindset ini juga dia memiliki kekuatan inovasi yang selaras dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Nah,
di sini pasti kita sepakat dong ya, sebagai bagian dari perubahan yang terjadi, kita itu perlu memiliki growth mindset ini. Nah, sekarang kita masuk pada kenapa kreativitas itu penting gitu ya. Karena di sini tadi kita sudah melihat, sudah mendengar gitu, bahwa growth mindset ini perlu kita miliki. Kreativitas kalau kita definisikan adalah sarana penting dalam memantik kecerdasan seseorang. Ini definisi dari Ibu gitu ya. Dalam perlu kita pahami juga bahwa pikiran itu bukan bejana yang perlu diisi dengan air untuk dipenuhkan. Tetapi pikiran itu bagaikan kayu bakar yang perlu api untuk dinyalakan agar bermanfaat sesuai dengan namanya kayu bakar. Nah, sama halnya dengan pikiran manusia. Pikiran manusia itu butuh pemantik untuk memperoleh pola pikir yang tepat dalam memahami setiap masalah atau segala hal yang perlu dipecahkan. Nah, jika kita ibaratkan pikiran adalah kayu dan kecerdasan sebagai api, maka pikiran itu akan hidup dan bermanfaat sesuai dengan namanya pikiran. Nah, perlu kita pahami juga bahwa kreativitas adalah jembatan bagi seseorang untuk mendapatkan insight dan inspirasi sebagai bekal untuk masa depan. Nah, bisa kita bayangkan kan, ketika seseorang ini tidak dibekali kreativitas dan tidak diasah kreativitasnya atau pikirannya, maka dia akan berpikir flat, ya. Kemudian lebih menyedihkannya lagi, mungkin kita bisa sering kita baca di media gitu ya, bahwa ada orang dewasa namun karena pikirannya itu tidak diasah untuk berpikir kreatif, maka ketika mereka menghadapi suatu masalah, mereka akan stuck gitu. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan lebih ironinya lagi, tak jarang orang yang berlari dari masalah yang sedang dihadapinya gitu, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan tidak mengerti pola penyelesaian suatu masalah itu seperti apa. Nah, itu kenapa kemudian kreatif itu penting. Jadi kalau kita memiliki pola pikir yang kreatif, maka perilaku kita juga akan kreatif. Sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu persoalan, kita memperoleh banyak alternatif pemecahan dari persoalan itu. Gitu. Sehingga itu tadi, kita bukan lari dari masalah, tapi ya masalah itu harus dihadapi dengan kreativitas kita. Wow, bukan lari dari masalah tapi menyelesaikan masalah ya. Keren banget sih. Oke, jadi kreativitas juga ternyata ya Smartizen itu sangat berpengaruh dengan problem solvingnya setiap orang ya, Bu ya. Betul sekali. Nice banget. Jadi tadi aku tuh kayak tertarik sama kata-kata Ibu yang pemikiran manusia itu seperti kayu bakar, kayu bukan seperti api. Karena kalau kecerdasan itu sebagai apinya, seperti itu ya. Jadi pemikirannya itu adalah pemantiknya Smartizen, sedangkan kecerdasan adalah hal yang setelah adanya kayu bakar ini gitu loh. Jadi if you have creativity then you are a smart person gitu. You are cerdas, brilliant, seperti itu Smartizen. Jadi ibu sepakat gak sih kalau misalkan kreativitas itu more important dan cerdas itu sendiri, Bu? Sebetulnya kalau tadi kalau kita ibaratkan pikiran itu adalah kayu bakar, kemudian kecerdasan itu adalah pemantiknya, maka akan muncul kreativitas gitu. Jadi kalau kita hubungkan gitu kan satu sama lainnya, itu saling akan menjadi sebuah bersinergi dengan baik, maka kreativitas seseorang itu akan lebih terasa dengan baik gitu. Jadi di sini tentu saja ketika seseorang itu kreatif, itu dia cerdas gitu, karena kreativitas itu kan tidak mudah ya. Iya, betul. Ada kecerdasan gitu. Betul Dan ini sekali. perlu dilatih. Ada seseorang yang cerdas tetapi dia tidak dilatih dengan baik, maka kecerdasannya itu juga tidak akan berkembang menjadi kreativitas yang lebih berkembang lagi begitu. Oke, dilatih dan lebih berkembang lagi. Ini adalah the next point kita setelah lagu-lagu yang mau lewat, Bu.
Oke. Nah, Smartizen semua, kita bakal balik lagi ya, tentu aja di Dialog Siang. Tapi setelah ini masih ada lagi lagu dari Eklat, Bentuk Cinta. Aku puterin buat kamu deh, and enjoy this music, Smartizen. Smartizen, I would like dari Zara Larson. I hope that you like too ya. Bukan I would like aja di Smartizen. Welcome back again on Dialog Siang, tentunya bersama Yusi dan Bu Evi lagi. Dan kita tetap membicarakan tentang kreativitas dalam hal di tengah pandemi ya, khususnya dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, tadi kan udah sempet kepotong nih ya Smartizen ya, pembicaraan aku sama Bu Evi mengenai pengembangan kreativitasnya. Dan tadi Bu Evi juga sebenarnya udah mention tipis-tipis tentang kayak kita perlu melatih dan mengembangkan kreativitas, katanya kayak gitu. Langsung aja kita sambungan ke Bu Evi kali ya, Bu. Ibu tanggung jawab, Bu. Halo, Bu. Oke. Halo. Ibu tanggung jawab, tadi Ibu mention tentang dilatih dan mengembangkan kreativitasnya, gitu kan? Nah, Yusi mau tanya nih, sebenarnya gimana caranya untuk melatih dan mengembangkan kreativitas ini sendiri, Bu? Oke, sebetulnya Smartizen, Smartizen itu bisa cari tahu ya di banyak media bagaimana sih tips dan trik untuk mengembangkan dan melatih kreativitas. Nah, di sini Ibu hanya ingin menyampaikan bahwa ada paling tidak ada 7 cara ya yang dapat kita lakukan atau Smartizen lakukan dalam menghadapi sebuah krisis. Nanti di dalamnya itu akan kaitannya dengan bagaimana nanti seseorang itu menjadi lebih kreatif gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah mengedukasi diri dengan berbagai informasi gitu. Jadi sebagai seorang yang memiliki growth mindset tadi gitu ya, kalian berpelan mengedukasi diri sendiri dan kemudian mengedukasi orang lain. Nah, ini mungkin bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi seperti Smartizen ini mendengarkan radio seperti itu, atau misalnya Mbak Yusi sebagai penyiar beliau sangat kreatif gitu ya. Ini salah satu contoh kreatif bahwa dari kita mendengarkan, kemudian dari talk show seperti ini, sesungguhnya kita sedang berproses mengedukasi diri gitu, dan kemudian mengedukasi orang lain. Kita sebarkan melalui banyak platform, diantaranya adalah radio dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah regulasi diri atau self-regulation. Nah, ini mungkin Smartizen belum tahu self-regulation itu apa gitu ya. Nah, ini definisi dari Bandura, regulasi diri itu merupakan kemampuan individu untuk mempertahankan komitmennya terhadap suatu tujuan selama periode waktu tertentu, khususnya pada saat tidak adanya suatu insentif yang berasal dari luar diri gitu. Jadi intinya bahwa seseorang itu ada atau tidak stimulasi dari luar, dia memiliki rasa tanggung jawab, kemudian dia mampu untuk mengontrol kehidupan dirinya dan memiliki kekuatan kreativitas itu tadi gitu ya. Yang kemudian ketiga adalah meningkatkan life skills di masa krisis ini terutama gitu ya. Karena teman-teman mahasiswa atau Smartizen ini hari ini kita harus lebih analitis tentunya ya dalam memfilter keterampilan apa yang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Nah, tidak hanya berfokus pada beraktivitas di rumah saja tentunya, tetapi lebih aktif membangun keterampilan yang dibutuhkan saat momen darurat muncul. Artinya, kita harus peka melakukan langkah kuratif yang konkret dan menyiapkan diri secara preventif agar mampu menghadapi situasi kritis lainnya gitu. Nah, apa saja sih ragam keterampilan yang perlu dibangun ya? Di antaranya adalah kita perlu membentuk atau membangun pola pikir yang positif, kemudian regulasi diri tadi, kemudian keterampilan asertif. Nah, keterampilan asertif ini merupakan seseorang itu
dia mampu dan bisa mengutarakan opini secara efektif dan mempertahankan perspektif pribadi dengan tetap menghargai hak dan keyakinan orang lain yang berbeda. Itu adalah keterampilan asertif. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah memiliki sehat mental atau mental hygiene. Nah, saya pikir ya merupakan hal yang sangat penting bahwa kita perlu sekali secara benar memahami kondisi psikologis diri kita sendiri gitu ya, kaitannya dengan pada saat menghadapi masalah saat-saat kritis seperti ini. Karena sehat mental penting agar kita bisa tetap berpikir jernih menjalani hari-hari gitu ya, kemudian sadar dan mantap dalam membuat keputusan dan terhindar dari rasa cemas yang berlebihan. Nah, seperti itu. Nah, ada hal-hal atau usaha yang bisa kita lakukan bagaimana agar kita sehat secara mental. Di antaranya adalah kita bisa melakukan relaksasi, ya. Kemudian, ya relaksasi misalnya sederhananya kalian mendengarkan musik-musik yang membuat kalian menjadi membangkitkan mood seperti itu. Itu ya salah satunya. Jadi stay tune di radio itu, di radio ini gitu Dia ya. Untirta. Kemudian yang berikutnya kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Ya betul. Nah ini tidak kalah penting dari 4 hal yang sebelumnya, bahwa kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dengan kolaborasi maka hal-hal yang kita tidak miliki akan akan disempurnakan oleh orang lain gitu. Kemudian yang berikutnya membangun aktivitas diskusi secara online. Nah ini online karena memang pada saat ini kita fokusnya pada aktivitas online dalam kegiatan-kegiatan belajar kita gitu ya. Nah tentu saja kita dalam diskusi baik itu ketika dalam perkuliahan maupun diskusi secara kelompok dengan teman-teman, kita perlu membangkitkan semangat gitu ya, bahwa hal-hal yang informatif yang satu arah tentu itu tidak akan tidak menimbulkan semangat atau akan menimbulkan kejenuhan gitu ya kalau kegiatan satu arah. Nah, pasti juga akan terjadi daya tahan menyimak itu menjadi menurun ketika kita dilibatkan dalam satu interaksi aktif. Untuk itu nih saran Ibu buat para smart citizen ini, dalam berkuliah atau dalam berdiskusi mulailah melontarkan ide, gagasan, kemudian mempresentasikan ide dan gagasan tersebut, kemudian coba ceritakan pengalaman sebagai bahan diskusi gitu ya, sehingga eksistensi di dalam komunitas dalam kelompok maupun dalam diskusi kelas itu terbangun dengan baik gitu, dan diharapkan juga akan lebih produktif. Nah kemudian yang terakhir ini, jadi kalian harus merumuskan masa depan gitu, jadi goal setting di sini ya, bahwa merumuskan kembali apa yang menjadi tujuan hidup kita, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ini sangat berfungsi bukan hanya sebagai pengalihan fokus terhadap masalah yang sedang dihadapi, katakanlah pandemi ini gitu ya, tetapi lebih dalam lagi hal ini mampu menata kembali goal sebenarnya, termasuk bagaimana langkah-langkah yang nyata yang bisa kita lakukan untuk mencapainya. Nah, tentu saja masa pandemi ini banyak waktu kita di rumah, dan Ibu rasa itu adalah sebuah kesempatan untuk merefleksi diri gitu ya. Kemudian kita kembali menata target-target hidup kita. Seperti itu. Oke, nice banget. Ada 7 poin yang Ibu Evi sampaikan ya untuk mencapai yang namanya pengembangan dan pelatihan kreativitas kita Smartizen, khususnya di dalam masa pandemi ini. Tenang aja Smartizen, nanti Yusri mention lagi ke 7 poin tersebut. Tapi setelah ini ada Teteh Rihanna ya yang mau nyanyi-nyanyi dulu nih. Jadi kita langsung dengerin aja kali ya, Rihanna What's My Name.
Kita pernah ada dari mantan aku Smartizen. Wow, ternyata banyak banget ya mantannya Yusi ya. Kemarin One Direction, sekarang Iqbal Ramadan. Gak apa-apa, karena lagi zaman-zamannya halu ya gak sih? Iya aja deh, udah deh iya aja biar cepat gitu. Oke Smartizen, it's 11.35 ya, ternyata tidak terasa sekali sudah berbicara dengan Bu Evi dan berdiskusi manja selama 1 jam setengah ya berarti. Oke, kalau gitu Smartizen, aku sangat haus sebenarnya ya. Ini nggak ada yang mau ngasih aku minum apa nih? Minum. By the way Smartizen, karena sudah di hampir penghujung acara ya, jadi Yusi mau, mungkin this is the last talk juga dengan Bu Evi. Yusi mau mengundang lagi Bu Evinya biar terdengar juga nih suara manjalita nan bahananya. Hello again Bu Evi, good afternoon. Halo, nah kan, jelaskan suaranya tuh lebih imut dari aku Smartizen. Oh my god, aku bisa tergeser ini jadi penyiar. Gitu Smartizen. Nah tadi udah banyak banget ya Bu kita membicarakan tentang si creativity di dalam khususnya di masa pandemi seperti ini ya, dari problem solving, terus juga cara pengembangannya, terus juga grow mind itu sendiri kayak gitu kan. Nah sekarang Yusi mau tanya ke Bu Evi lebih ke opini Ibu sih. Kalau tadi kita mengawali dengan opini ya, sekarang aku juga ingin mengakhiri dengan opini Ibu selaku dosen yang sangat-sangat di bidang seperti ini kan, konsultasi psikologis kayak gitu-gitu kan. Jadi aku mau tanya pesan dan saran Ibu ya bagi penggiat pendidikan khususnya generasi muda Indonesia and Banten. Kayak gitu. Oke. Bagus ya. Talkshow ini bagus banget sih. Wah, ya untuk membuka wawasan kita semua ya. Nah, tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Yusi tadi, bagaimana pendapat Ibu gitu ya terkait dengan ini ya Bu. Apa ya, saran mungkin buat para Smartizen ya, khususnya Smartizen mungkin. Iya betul. Sebetulnya Smartizen ini merupakan generasi muda nih ya, yang tentu saja peran mereka adalah agent of change ya kan. Wow, dan betul. Mereka pada tahap ini adalah mereka memiliki karakter di digital native gitu, di mana mereka hidup di dunia yang serba digital gitu. Nah tentu saja sudah selayaknya kalian menjadi solutor yang kreatif gitu ya. Tadi yang beberapa hal yang disampaikan sebelumnya gitu ya, bagaimana menjadi solutor yang kreatif itu tadi ada 7 cara itu tadi gitu. Kemudian bahwa juga agar kalian mampu beradaptasi dan menjawab semua tantangan saat krisis di era teknologi ini gitu. Nah, khususnya dalam proses pembelajaran ada beberapa sedikit tips di mana memang Ibu sebagai dosen ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan pada mahasiswa semua gitu, khususnya bahwa ketika kita dalam proses pembelajaran ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, supaya memang belajar kita itu lebih efektif gitu. Nah, diantaranya adalah belajar itu cari waktu yang tepat gitu. Tentu saja setiap orang untuk memiliki fokus atau waktu fokus itu kan berbeda-beda. Betul. Ada yang saat pagi, kemudian malam hari bisa langsung fokus gitu ya, atau tidak sama sekali. Jadi kita harus mengenal bagaimana sebetulnya apa ya, time yang tepat buat kita gitu dalam belajar. Kemudian atur area belajar yang nyaman, ini juga tidak kalah penting. Nah ini kebanyakan barangkali belajar sambil rebahan ya, emang enak santai. Benar. Tapi yakin gak sih bahwa
dengan cara seperti itu, dengan rebahan tadi itu bisa lebih mudah memahami materi gitu kan. Nah, sebaiknya tentu saja kalian harus mengatur ruangan atau area belajar itu lebih nyaman saat belajar. Nah, seperti apa sih gitu? Tentunya mungkin apabila rebahan itu membuat kita malahan menjadi ngantuk, ya hindari rebahan gitu. Iya. Atur lagi posisi kita. Mungkin dengan duduk atau bisa jalan-jalan lebih dulu gitu kan. Ya bisa berdiri atau bisa menggerakkan tubuh lah sebenarnya supaya kita tidak jenuh. Kemudian siapkan koneksi internet, ini juga penting ya. Gitu. Kemudian tentukan area spesifik di rumah khususnya, yang khusus gitu kan untuk belajar, sehingga nanti segala perlengkapan dalam belajar kita sudah kita siapkan di situ. Ketika kita sedang zooming, kita tidak mencari-cari lagi kemana pensil kita, buku kita dan lain sebagainya. Jadi sudah ada spot tempat kita belajar gitu. Kemudian tetapkan waktu jadwal belajar yang konsisten. Nah, ini penting konsistensi ini gitu. Nah, kemudian itu ya yang bisa kita lakukan mungkin. Dan satu hal lagi, ketika pembelajaran secara Zoom, Ibu sih menyarankan buat kalian untuk on cam. Dengan on cam ada semacam rasa tanggung jawab kalian untuk lebih bisa memperhatikan dosen, gitu kan? Jadi kan kelihatan nih sama dosen kalau kalian on cam. Jadi artinya ada rasa kita untuk lebih bisa secara aktif dan fokus gitu. Kalau off cam itu kan kalian bisa kemana-mana gitu kan, dan itu tidak diketahui. Gitu. Artinya ya sebagai pembelajaran kita ada tanggung jawab, di antaranya itulah harus berdisiplin gitu. Nah, kemudian pesan bagi para penggiat pendidikan ini, khususnya mungkin buat yang guru atau dosen gitu ya. Tadi kan dikhususkan untuk para pembelajarnya. Nah, ini untuk pengajarnya. Nah, ini hendaknya para pengajar itu ketika memberikan satu pengajaran itu hendaknya lebih terukur dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa atau pembelajar yang menjadi target gitu. Begitupun dalam memberikan tugas. Nah, tugas yang banyak itu belum tentu baik ya bagi siswa. Bahkan menjadi tidak adil bagi siswa SD atau sekolah dasar karena tidak sesuai dengan proporsinya. Begitu. Oke, gitu, nah. Jadi begitu Smartizen. Kalau gitu kalian semua harus banget nih memperhatikan kondisi psikologisnya dulu berarti ya Bu ya. Ya, ada hal tidak yang ingin Ibu sampaikan nih terkait kondisi psikologisnya? Ya, gitu. Ya, ada hal yang kemudian jurusan bimbingan dan konseling khususnya selama masa pandemi ini kami dari lab bimbingan dan konseling menyelenggarakan kegiatan konsultasi psikologis secara online bagi seluruh mahasiswa Untirta. Gitu. Nah, flyer ini sudah kami sebarkan dari awal semester dan ini merupakan batch kedua ya. Batch pertama itu di awal tahun kemarin pada waktu pandemi muncul gitu kan. Nah, kemudian kami buka lagi. Kenapa kami buka lagi? Karena memang peminatnya sangat banyak. Nah, bedanya untuk yang batch kedua ini kami bekerja sama dengan CDCC nih. CDCC apa sih? Mungkin ada yang tanya ya. Iya, CDCC aku. itu Career Development Center and Counseling. Gitu. Jadi ya betul. Ini dikhususkan bagi alumni dan mahasiswa. Ini akan launching untuk websitenya. Bulan ini akan segera launching. Untuk konsep-konsep programnya sudah settle banget, jadi kalian nanti silahkan mendaftar di CDCC gitu ya. Kemudian banyak banget di situ fasilitas yang bisa kalian peroleh. Untuk alumni aja nih ada banyak loker lowongan kerja. Kemudian untuk mahasiswa atau alumni itu juga ada layanan konsultasi psikologis kaitannya dengan karir, pengembangan karir kalian. Bagaimana kalian nanti memahami sebetulnya minat bakat kalian kemana. Karena di web juga itu ada kuesioner, ada semacam
alat ukur gitu ya yang bisa kalian isi, yang hasilnya nanti akan muncul bahwa kalian itu sudah mengetahui atau belum, karir kalian itu sudah matang atau belum, atau sebaliknya kalian belum memiliki arah karir yang fokus gitu. Jadi seperti itu ya. Bagi Smartizen yang belum tahu bahwa bimbingan dan konseling membuka layanan konsultasi, dan kemudian ada sisi Career Development Center and Counseling yang bisa kalian mungkin bisa kalian pergunakan di sana, manfaatnya apa aja gitu. Bisa kalian manfaatkan, bisa kalian optimalkan ya. Betul sekali. Di sana. Nah, jadi itu aja mungkin untuk Smartizen. Oke, jadi seperti itu Smartizen. Info dari Bu Evi. Betul banget. Thank you banget Bu Evi udah hadir di dialog siang hari ini. Udah thank you juga dari Ibu. Udah bersedia melenggangkan waktu gitu kan untuk UC enggak deng buat Smartizen. Oke, kalau gitu Bu Evi sehat terus ya, sukses terus juga. Jaga kesehatan dan tetap pakai protokol kesehatan kemanapun Ibu berada, right? Oke, siap. Terima kasih ya untuk Mbak Yusi dan Smartizen atas perhatiannya. Salam sehat dan be kreatif. Salam sehat dan be kreatif. Oke, goodbye Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu Smartizen, pembicaraan aku sama Bu Evi di talk terakhir ini. Setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat ya. Selama 10 menit ke depan masih ada aku tentunya nemenin kalian sampai pukul 12 siang. Well, after this kita bakal puterin lagunya Cardi B and Bruno Mars ya, yang Please Me and Enjoy This Music Smartizen. Ayo, Made Love from Sin, Cole and David Guetta feat Becky G. Nice to hear that Smartizen. It's almost 12 o'clock ya, hampir banget jam 12.00 tepat. Which means Yusi harus banget pamit undur diri dari segmen dialog siang ini Smartizen. But don't be sad, Yusi di sini bakal review ulang tentang apa aja yang udah kita bicarakan ya selama 2 jam ke belakang tadi bersama Bu Evi. Seru nggak membicarakan tentang kreativitas dalam menghadapi di masa pandemi ini. Tentu aja dong aku bilang dan mention psikologis karena memang beliau kan seorang dosen bimbingan konseling ya di Untirta ini, FKIP Untirta khususnya. Nah, kalau tadi kita udah banget membahas tentang kreativitas, which means katanya kata Bu Evi kita harus banget punya yang namanya grow mindset, bukan fix mindset. Jadi kayak differentiate antara grow and fix itu, si fix itu dia tidak berkembang, tapi kalau misalkan kita memiliki grow mindset, kita punya pemikiran-pemikiran yang lebih berkembang dan itu lebih berpeluang untuk menjadi seseorang yang lebih kreatif lagi kayak gitu Smartizen. And then juga kata Bu Evi tadi ya, pemikiran manusia itu layaknya jika dijadikan suatu benda itu akan menjadi kayu bakar, dan kecerdasan adalah sebuah apinya kayak gitu. Jadi di sini adalah konsep pemantik dan yang dipantik kayak gitu ya Smartizen. Jadi kalau misalkan kamu ingin memiliki kreativitas yang lebih gitu, kamu harus memiliki pemantiknya dulu nih. Apa sih pemantiknya kayu sih gitu ya? Kamu harus memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih open lagi, or grow mindset tersebut, balik lagi ya kan. That's why kamu bakal mendapatkan creativity yang lebih dari sebelumnya kayak gitu. Karena apa? Karena kreativitas juga merupakan jembatan gitu loh, sebagai insight atau
perspektif kita terhadap suatu masalah. Jadi sangat relating to the problem solving dari setiap orang. Ketika kamu memiliki kreativitas yang tinggi, problem solving kamu juga tidak yang stuck di situ-situ aja. Kamu punya alternatif lain kayak gitu loh maksud aku. Dan untuk mengembangkan juga melatih ya adanya kreativitas dalam diri. Bu Evi juga mention ada 7 poin yang harus banget